بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، طيب القراءة عند الجميع. Kita melangsungkan barakallahu fikum al-masail al-thalithatu wal-rabi'atu wal-khamisatu wal-sadisatu wal-sabi'atu wal-sittun. Masalah yang ke 63, 64, 65, 66, 67 diberikan barakallahu fikum tema ramyuhum ahlal haqqi bima hum bura'a'u minhu. Termasuk dari perilaku orang-orang jahiliyah, mereka menuduh orang-orang yang berjalan di atas al-haq dengan apa yang mereka berlepas diri darinya. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ramyuhum ahlal haqqi bis-sifati dzamimati ورميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية وبانتقاص دين الملك وآلهته وتبديل الدين. Mereka menuduh orang-orang yang berjalan di atas kebenaran dengan sifat-sifat yang tercela, bisifati dzamimati, dengan sifat-sifat yang tercela, dan menuduh mereka orang yang melakukan pengerusakan di muka bumi, sebagaimana di dalam ayat atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Apakah anda membiarkan Musa dan kaumnya melakukan pengerusakan di muka bumi? Wa bintiqasi dinil maliki wa alihatihi, dan mereka dituding dan dituduh orang yang melecehkan agama raja dan Tuhan-Tuhan sang raja, wa tabdilid din, dan mereka dituduh dan dituding orang yang akan menukar, merubah agama. Allahu Akbar. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, termasuk min manahij ahlil jahiliyah, prinsip-prinsip beragamanya orang-orang jahiliyah, bahwa mereka tidak mencukupkan dengan mengeluhkan orang-orang yang baik kepada pemilik kekuatan dan orang yang mampu untuk kemudian membalas. Bahkan mereka melakukan juga dengan memberikan sifat-sifat
kepada ahlul iman dengan mufsidina fil ard, orang-orang yang melakukan pengerusakan di muka bumi. Kemudian beliau mendatangkan sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun. Sammau al-islaha ifsadan. Mereka menjuluki dan memberikan nama upaya al-islah, upaya perbaikan, adalah ifsadan, pengerusakan. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamata al-afiyah. Wal haqqu huwal aqs. Padahal yang semestinya adalah sebaliknya, bahwa al-islah itu adalah benar-benar yang akan melakukan perbaikan atau perbuatan mulia. Apa sebaliknya? Iman dan tauhid adalah bentuk perbaikan di muka bumi. Wa annal kufra wal ma'asiya wal fusuqa wal zulma wat tughyan ifsadun fil ardi. Perbuatan kufur, perbuatan maksiat, perbuatan kefasikan, perbuatan zulum, perbuatan tughyan melampaui batas, ini termasuk dari bentuk pengerusakan fil ardi, di muka bumi. Antum perhatikan baik-baik kalimatnya. Bahwa kekufuran, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan fasik, perbuatan az-zulum, kezaliman, dan sikap melampaui batas, maka itu merupakan bentuk pengerusakan di muka bumi ini. Rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan kaumnya berupaya untuk melakukan perbaikan dalam pandangan Fir'aun dan kaum atau pengikut Fir'aun, itu adalah sebuah pengerusakan. Rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir, kebiasaan kaum musyrikin, kebiasaan kaum munafikin, yang mereka menamakan orang-orang yang melakukan perbaikan dan mengajak kepada Allah Azza wa Jalla di atas ilmu. Mereka berikan nama kaum mukminin dan orang-orang bertauhid dengan gelar al-mufsidin, orang-orang yang melakukan pengerusakan di muka bumi. Beliau menjelaskan, ini adalah sebuah konsep yang terus berkesinambungan di tengah-tengah manusia sampai pada hari kiamat. Akan terus, barakallahu fikum, bermunculan sikap-sikap menodai perjalanan orang-orang yang mulia. Namun persoalannya sekarang, apakah celaan dan caci makian yang mereka berikan yadurru ahlal iman wa ahlal haq? Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh kaum musyrikin dan siapa yang semisal dengan mereka dari para pelaku maksiat, dari para fasik, orang-orang zalim, apakah mereka membahayakan orang-orang yang berjalan di atas al-haq?
ulama'uhum, ulama yang berjalan di atas al-haq, al-jawabulah. Tidak ada yang mendapatkan mara bahaya kecuali mereka-mereka yang mencela dan mencerca. Barakallahu fikum. Mulai dari zaman sahabat, Rasul alaihi salatu wassalam imamuhum, penuh dengan celaan dan cercaan. Para sahabat Nabi, orang yang langsung belajar kepada Nabi alaihi salatu wassalam, antum menyangka mereka itu bebas dari celaan dan cercaan? Tabi'un, yang mengikuti langkah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, itu adalah sebuah sunnatullah azza wa jalla yang tidak pernah akan berubah. Maka jangan sampai kita ahlus sunnati wal jamaah terjatuh di dalam konsep mencela, mencerca, memberikan sifat-sifat yang jelek dan buruk kepada saudara kita yang berjalan di atas al-haq. Kalau sampai ada ahlus sunnati wal jamaah melakukan hal itu, barakallahu fikum, berarti pada engkau syai' min sifatil jahiliyah. Ada sesuatu dari sifat jahiliyah yang ada pada diri engkau, wahai saudaraku. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahawa masail jahiliyah atau perkara-perkara jahiliyah maudhu'ah, terletak di bawah telapak kakiku. Harus diinjak, harus dihinakan dan harus direndahkan. Barakallahu fikum. Bukankah sebuah keanehan di dalam hidup di saat seorang sunni salafi menggunakan prinsip-prinsip agamanya orang jahiliyah, lalu kemudian menganggap bahwa dirinya di atas al-haq. Lalu orang-orang yang dicela dan dihabisinya itu adalah berada di atas kebatilan. Terus perubahan itu pada diri siapa? Pada diri kita yang mencela, atau kepada orang yang kita cela? Barakallahu fikum. Kalau zakal Imamur Rabi, mulai dari awal fitnah yang menimpa dakwatus salafiyah ini, memang sasaran celaan. Jum'iyah Ihya'ut Tura Sururiyah, kemudian munculnya barakallahu fikum fitnahnya Al-Ma'ribi, fitnahnya Ali Hasan Ali Abdul Hamid, fitnahnya Yahya Al-Hajuri, fitnahnya Muhammad Al-Imam, fitnahnya barakallahu fikum Dzulqarnain, komandonya, sampai kemudian fitnah di masa sekarang ini Su'afiqah. Kalau kita mengatakan beliau sudah kenyang dengan celaan-celaan itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beliau sudah mendapatkan bukan persoalan baru. Beliau kemudian dicela melalui teman-teman dekatnya. Tapi coba engkau kemudian melihat, membaca, jadi orang yang jujur apabila mau selamat dari fitnah. Rahimani wa rahimakumullah, lepas dirimu dari hawa nafsu. Engkau akan mengetahui, Allah akan memberikan kepada engkau bimbingan dan taufik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tetapi di saat seseorang tidak lagi memerankan ilmu yang dia pelajari, lalu kemudian hawa nafsunya yang bermain, maka tertutup dia dan tidak bisa melihat barakallahu fikum siapa yang anda kenal ahlul haq itu sesungguhnya. Ini adalah sebuah malapetaka barakallahu fikum dalam hidupnya seseorang sunni salafi.
Mari kita melihat. Beliau menjelaskan bahwa berkesinambungan celaan dan cercaan kepada ahlul haq di tengah-tengah manusia itu akan terjadi sampai pada hari kiamat. Ahlul kufur, ahlul zulm, wa tughyan, orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan kezaliman dan sikap-sikap atau orang-orang yang memiliki sikap melampaui batas, menamakan al-muslihin, orang-orang yang melakukan perbaikan itu sebagai al-mufsidin, orang-orang yang melakukan barakallahu fikum pengerusakan rahimani wa rahimakumullah. Dan ini terjadi mulai dari generasi yang pertama waktu Fir'aun dan kaumnya. Tapi perbuatan-perbuatan jelek dan keji ini la yadurru ahlal iman, tidak membahayakan ahlul iman, wala yadurru ahlal islah, dan tidak pula membahayakan orang-orang yang melakukan perbaikan. Wa in luqibu bima luqibu, walaupun mereka itu diberikan gelar dengan gelar-gelar apa saja. Fakam laqabu ahlal haqqi wa du'ata ila Allah bisyana'a. Betapa banyak dan sering mereka memberikan gelar-gelar kepada orang yang membawa kebenaran dan para du'at ila Allah dengan kata-kata yang jelek dan keji. Laqabu Syekhul Islam Ibn Taymiyah bi alqabin syani'ah. Mereka telah memberikan julukan-julukan kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dengan julukan-julukan yang jelek. Walaqabu Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bi alqabin syani'ah wa annahu khariji. Mereka memberikan laqab gelar kepada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bi alqabin syani'ah, bahwa dia adalah orang yang punya pemahaman khawarij, wa annahu yuridu an yughayyira aqidatan nas wa yukaffirun nas. Dia, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ingin merubah akidah manusia, ingin mengkafirkan manusia ila akhiri ma yaqul, ila akhiri ma yaqulun. Beliau menjelaskan dengan ucapan-ucapan apa yang mereka lontarkan, memberikan gelar-gelar barakallahu fikum. Tapi apakah celaan dan cercaan itu yadur, membahayakan dakal imamu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah? Jawablah. Membayakankah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan celaan-celaan itu? Jawabannya tidak. Dari sini kita harus belajar barakallahu fikum. Pertama, bahwa langkah ahlul bid'ah wal ahwa'i minal kafarati wal musyrikin wa ahlil bid'ah wa ahlil ma'asi wal fusaqi wad dhulmi wat tughyan adalah mencela dan mencerca barakallahu fikum orang-orang yang berjalan di atas al-haq. Ini kebiasaan mereka barakallahu fikum. Karena kita sendiri yang mungkin ada di antara kita belajarnya baru 1 bulan, mungkin di antara kita ada 1 tahun, dia mengerti adab-adab Islam. Dia mengerti barakallahu fikum bagaimana bahaya lisan, sehingga dia menjaga rahimani wa rahimakumullah. Akankah ulama kita, kibar ulama kita mengajarkan kita metode mencela? Tidak ada barakallahu fikum.
Walaupun diri-diri mereka dihabisi dalam setiap fitnah. Tapi akankah mereka mendidik kita bagaimana konsep mencela dan membalas celaan? Hafidhani wa hafidhakumullah. Ternyata dengan mereka menyuarakan al-haq, semakin kebakaran jenggot ahlul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat mereka istiqamah di atas al-haq, semakin merinding ahlul bid'ah wal ahwa. Terbongkar kemudian sedikit demi sedikit akadzi, kedustaan-kedustaan, barakallahu fikum, kezaliman-kezaliman mereka terbongkar di saat seseorang terus melakukan koreksian dan menyuarakan al-haq. Mereka yang dicela dengan gelar-gelar, dengan cercaan-cercaan, teman-teman atau bitanah yang mengelilingi zakal imam dihabisi, namun mereka tidak mendidik kita untuk kemudian mencela. Ini loh celaan-celaan, kata-kata kotor yang dituding dan dituduh di rumah Allah, di negeri yang haram, di rumah Allah sebagai akhir penzina. Barakallahu fikum. Ya, tidak kemudian dia membalas dengan celaan dan caci makian. Karena bukan itu langkah dan pendidikan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang diajarkan oleh ulama mereka. Barakallahu fikum. Tapi di saat mereka menyuarakan al-haq, mengungkapkan hakikat persoalan, mereka dianggap atau mereka menganggap dicela dan dicerca. Ya subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. La yadur. Tidak membahayakan orang-orang yang berjalan meniti al-haq. Apa yang mereka perbuat terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dakwahnya Masya Allah. Barokah dakwahnya nampak di pelupuk mata kita sekarang ini. Kita membaca karya risalah usul at-thalatha. Kita membaca barakallahu fikum kasyfus syubuhat. Kita membaca kitab beliau usul al-iman. Kitab beliau barakallahu fikum usul sittah. Qawaidul arba'. Kita mendapatkan keberkahan pada diri kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita mendapatkan buah dari perjuangan beliau barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, mimma huwa mawjudun fi kutubihim minal ittihamat wat tazwiri wasyarr wa hadha mawqifuhum min kulli muslih. Sebagaimana hal itu terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Tudingan, tuduhan. Ya Allah. Ya, saya mencoba membaca apa yang mereka tulis. Karena mereka ini adalah orang-orang yang dipertanyakan manhajnya, keilmuannya, ikut barakallahu fikum berbicara tentang sesuatu yang besar, majhul. Orang-orang yang tidak dikenal sebelumnya, tidak diketahui. Kemudian berbicara dan itu yang dijadikan sandaran. Ya. Termasuk barakallahu fikum Usamah Atoya, kemudian Nasir Zikri, Al-Umaysan, semuanya majruhun. Orang-orang yang dijarah, itu yang dijadikan sandaran barakallahu fikum dalam fitnah Sahafiqah. Masya Allah, ulama, kemudian masyayikh, memberikan bantahan yang ilmiah, membongkar akadzib yang ada pada mereka.
termasuk akadib yang terdapat di dalam imam dan ru'us musa'fiqah Ibnu Hadi. Akadib kedustaan yang terdapat padanya, barakallahu fikum. Benar sadaqah Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Rabi' Ibn Hadi, dan kita akan sampaikan kajian ini ke tengah-tengah umat, bahwa tidak ada pada langkah yang ditempuh oleh Ibnu Hadi kecuali al-zulm, kezaliman padanya, barakallahu fikum. Dan telah dibongkar akadib yang ada padanya, kedustaan-kedustaan yang ada padanya, barakallahu fikum. Agar ahlus sunnati wal jamaah mengetahui, kalau para ulama kita menganggap fitnah Sahafiqah ini adalah fitnah yang besar, jangan ada seorang sunni salafi menganggapnya enteng dan ringan. Dia harus menampakkan mauqifnya, sikapnya, barakallahu fikum. Kita akan baca bagaimana seseorang, anda diam aja. Ya akhi, anda disuruh untuk kemudian membantah kebatilan. Anda disuruh untuk membela al-haq. Anda disuruh untuk membela al-mazlum, orang-orang yang terzalimi. Rahimani wa rahimakumullah. Nampak orang yang terzalimi dan berbuat zalim, anda kemudian ingin diam. Anda kemudian tidak mau bersuara. Anda kemudian, barakallahu fikum, tidak mau terang-terangan menyampaikan mauqif engkau di majlis ilmu, rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai, barakallahu fikum, kita termasuk orang-orang yang di saat wudu' hujjah kita kemudian tidak berani memberikan pembelaan terhadapnya. Tidak mau berbicara karena takut dicela, karena takut dicerca, karena takut ini. Tidak mengapa kehormatan engkau habis, selama yang engkau bela itu bukan kepentingan engkau, bukan terkait dengan apa yang diri engkau dan pribadi engkau. Sudah berlalu, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, uzakiru nafsi wa ikhwani dan segenap ummahat, bahwa fitnah Sahafiqah ini adalah fitnah yang besar. Jangan sampai seseorang sunni salafi menganggap enteng dan remeh. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau menjelaskan, barakallahu fikum, demikianlah tertulis di dalam kitab-kitab mereka, tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan, kejelekan-kejelekan. Itulah sesungguhnya merupakan mauqif mereka dalam setiap muslih, orang-orang yang melakukan perbaikan. Fa nahnu ma'al asatidah. Apakah kita mengajak antum meninggalkan zakal Imam Rabi, mengajak meninggalkan al-Imam Ubay, masyayikhus sunnah, lalu saya mengajak antum dan asatidah loncat-loncat mencari pembelaan, barakallahu fikum. Kita tidak akan melakukan, semoga kita tidak melakukan hal itu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sudah belajar dari peristiwa demi peristiwa, barakallahu fikum, fitnah demi fitnah yang melanda dakwatus salafiyah, dan kita diberikan bimbingan emas di dalam hidup kita oleh Imam Al-Jarh wa Ta'dil di masa kita sekarang ini, oleh dzakal Imam Ubay hafizahullah wa hafizahumallah, dan ulama-ulama yang lain, dan masyayikhus sunnah. Apa yang mereka lakukan terhadap Asy-Syaikh Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna, dulu dianggap menjadi pembela orang yang tidak sejalan dengan Syekh Rabi',
orang yang memuji Muhammad Ibnu Hadi. Setelah kemudian menjelaskan tentang mauqifnya, dicela di belakang hari. Ya subhanallah, apakah itu yang engkau perbuat terhadap ulama-ulama dakwah ini? Yang bila tidak sesuai dengan hawa nafsu engkau, lalu engkau habisi dan engkau celah. Apakah demikian yang kita diajarkan? Lalu dia mencari sampai pada hari ini. Di saat Syekh Rabi mengatakan bahwa mereka adalah muhaddah, orang-orang yang had itu menentang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Wah, kebakaran jenggot. Termasuk pertama kali adalah zat Ra'sul Musa'fiqah Ibnu Hadi barakallahu fikum. Masa kita ini adalah kafir wa Rabi telah mengkafirkan? Rahimani wa rahimakumullah. Dulu maaf. Di saat dia masih duduk di majlis Syekh Rabi, Syekh Rabi berbicara tentang ahlul bid'ah wal ahwa wa ahlul ma'asi. Mereka adalah muhad lillahi. Dia diam menyimak dan mendengar. Sekarang di saat kata-kata ini keluar mengenai mereka, ngamuk barakallahu fikum. Dianggap dikafirkan oleh Syekh Rabi. Dibawakan. Ini loh, Al-Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi, Al-Imam As-Si'di. Ini barakallahu fikum ucapan Syekh Zaid dinukilkan bahwa muhaddah lillahi, ada yang barakallahu fikum sifatnya adalah al-kul secara menyeluruh, sehingga dia kafir kepada Allah dengan bentuk ya muhaddahnya kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang ba'at sebagian bentuk penyimpangan atau penentangannya terhadap Allah, termasuk ahlul bid'ah wa ahlul ma'asi. Bertanya lagi kepada Asy-Syaikh ya Muhsin Al-Abbad barakallahu fikum. Syekh Muhsin Al-Abbad menjawabnya seolah-olah ada angin segar buat mereka. Disebar. Tapi sebelumnya Syekh Muhsin Al-Abbad menyebutkan bahwa tidak boleh seorang muslim mencela seseorang, apalagi menuduh berzina, dia tidak diterima persaksiannya, termasuk kata-kata zanin atau ahir, tidak dijadikan rujukan, tidak diterima ucapan ngelak kesana kemari. Perbuatan mereka barakallahu fikum. Ahir itu tidak semua atau selalu maksudnya zani, berzina. Ya subhanallah, ya subhanallah. Coba antum lihat perjalanan perilaku mereka di dalam fitnah ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, jangan tinggalkan prinsip yang diajarkan oleh a'immatuna, a'immatus sunnah di masa kita sekarang ini. Dia kan akabir ulama. Apakah orang kibar ulama mengajak anda mencela seperti ini? Mengajak anda untuk mencerca di rumah Allah Azza wa Jalla, memberikan lakop-lakop dan gelar-gelar barakallahu fikum kepada sunni salafi. Lalu setelah anda kemudian mencela dan menghabisi, akankah anda mau rujuk? Apakah itu adalah perilaku kibar ulama? Abad. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan henti-henti mengingatkan salafiyin. Karena fitnah Su'afiqah ini telah memecah belah di berbagai belahan dunia yang ada padanya ahlus sunnati wal jamaah, termasuk di tempat kita ini barakallahu fikum.
Jangan menganggap bahwa persoalannya adalah ringan. Jangan menganggap bahwa akan selesai dengan Anda memberikan senyum kepada saudara Anda, sementara engkau barakallahu fikum mencaci maki ulama, bahkan masyayikh ahlus sunnati wal jamaah, bahkan mencerca dan menghabisi doa ahli sunnati wal jamaah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, kita terus akan menyuarakan, mengingatkan salafiyin. Mau dituduh cuma itu aja yang diungkit, iya, karena ini adalah fitnah besar yang melanda salafiyin di berbagai belahan dunia, barakallahu fikum, termasuk di negeri kita ini, Indonesia. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Maka beliau menjelaskan, wa ya subhanallah, yatanaqqasuna Allah azza wa jalla rabbas samawati wal ard wa la ya'ibuna aza ala anfusihim wa ya'ibuna ala Musa wa qaumihi idza nasahu fir'aun wa qaumahu wa dulluhum ala tariqis sa'adati wan najat wa baqa'il mulk wa salahi wa hakadha taf'alu bitanatus su'i daiman wa abada. Ya subhanallah, mereka melakukan pelecehan terhadap Allah azza wa jalla, Rabbus samawati wal ard. Mereka tidak mencela diri-diri mereka. Mereka mencela Nabi Musa dan kaumnya. Di saat Nabi Musa mencela Fir'aun, menasihati Fir'aun dan kaumnya, dan menunjukkan mereka ke jalan kebahagiaan dan keselamatan, dan mengajak mereka agar kerajaan dan kekuasaannya itu menjadi baik dan bagus. Inilah yang diperbuat oleh teman-teman yang jelek daiman wa abada. Ya, coba antum melihat teman-teman Ibnu Hadi di Madinah itu sendiri. Kemudian belum di Amerika, di Tunisia, di Aljazair, juga di negeri kita ini. Siapa teman-temannya? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siapa yang memberikan pembelaan terhadapnya? Orang-orang yang senang dan suka mencela dan mencerca. Barakallahu fikum. Baik itu yang dianggap ustaz, ya, atau barakallahu fikum lebih-lebih, sehingga disinilah kita menemukan dan menjumpai pepatah yang kita telah hafal semuanya. Guru kencing berdiri, terus sudah murid kencing berlari. Iya, dalam setiap fitnah kita jumpai barakallahu fikum orang-orang yang seperti itu. Nas'alullah salamatul afiyah. Oh, dia punya dalil, Syekh Muhammad. Ya Allah, sampai pada hari ini tidak ada dalil sedikit pun barakallahu fikum. Lalu kemudian atba'u akan berteriak-teriak dia punya dalil. Sama dengan fitnah komando. Disuarakan oleh Zul'aqmal, disuarakan oleh Zulkarnain, disuarakan oleh Askari. Teriak di majlis. Apa sih hujahnya engkau? Apa dalilnya engkau? Mana sistem komando hizbiyah? Coba kalau Anda ingin memperbaiki dakwah dan memperbaiki umat ini, jelaskan ke khalayak ramai. Ini tidak. Dibiarkan para pengikutnya mencari, ketemu lagi landasan-landasan tuduhan awal komando. Ya, dibiarkan demikian berbuat. Barakallahu fikum. Kalau Anda
ingin menginginkan kebaikan buat dakwah salafiyah, memang benar-benar ada sistem komando padanya, silahkan Anda rangkum, Anda tulis, bawa ke sisi para ulama, hujah-hujah Anda, kalau Anda punya niatan yang baik untuk memperbaiki dakwah di negeri kita ini. Kalau sekiranya Anda benar, kita dituding atau saya misalkan atau asatidah yang ada di sini, atau mungkin Ustaz Muhammad, Umar Sewet, Ustaz Luqman, benar-benar para ulama mengatakan Anda sistem komando, tub ilallah. Kalau dia tidak bertaubat, apa beratnya kita meninggalkan dia? Atau apa beratnya bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Tetapi Anda itu bukan menginginkan untuk memperbaiki dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, mari kita bersama-sama untuk menjaga izzatud dakwah dan menjaga diri kita, barakallahu fikum, dari berbagai macam fitan yang menimpa dalam perjalanan dakwah ila Allah Azza wa Jalla. Akankah kita termasuk dalam barisan orang selamat di masa yang akan datang, di saat fitnah muncul? Wallahu ta'ala a'lam. Semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita cuma berharap agar kita dilindungi, dijaga dan mendapatkan taufik, kita mencoba sekarang ini untuk kemudian meniti jalan keselamatan sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, barakallahu fiik. Maka oleh karena itu, sekali lagi saya mengingatkan kepada segenap saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah, jaga prinsip kembali kepada bimbingan ulamaul kibar. Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan al-barakatu ma'a akabirikum. Asatidah harus menyuarakan mauqifnya dan sikapnya dan belajar fitnah-fitnah tersebut untuk melindungi Ahlus Sunnati wal Jamaah dan memberikan arahan dan bimbingan kepada mereka. Barakallahu fikum. Setiap majalis, Masya Allah, ustaz-ustaz kita di Jawa, mereka mendidik anak muridnya tentang besarnya fitnah ini. Sekarang di majlis kita mengingatkan, barakallahu fikum, dianggap sedikit-dikit ngomong masalah fitnah, sedikit-dikit ngomong masalah fitnah. Kita tidak akan diam sampai kemudian, barakallahu fikum, saudara kita yang terlibat di dalam fitnah sahafiqah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, rujuk kepada al-haq. Tidak kemudian, barakallahu fikum, kita mengajak Anda taklid kepada Syekh Rabi', la, rujuk kepada al-haq. Kalau itu prinsip engkau di dalam dakwah ila Allah Azza wa Jalla, rijalan wa nisa, laki-laki atau perempuan, wanita, dia wajib untuk kembali kepada al-haq, barakallahu fiik. Jangan sampai kemudian kita dituding bahwa di pondok pesantren Imam Syafi'i taklid kepada Ustaz Abdurrahman, fa wallahi, barakallahu fiikum, kita atau saya tidak pantas dan tidak punya, barakallahu fikum, ya hak untuk diikuti. Saya ini adalah manusia biasa. Yang wajib untuk diikuti adalah al-haq dan ahlul haqqi, barakallahu fikum, min ulama'una. Min ulama'ina, dari ulama kita, rahimani wa rahimakumullah. Muncul dituding antum taklid terhadap Ustaz Abdurrahman. Ya Allah, antum punya ustaz yang banyak dan antum mendengar bimbingan fitnah karena antum berada di Sumbawa. Sekarang dalam masalah fitnah ini antum tertuduh dengan orang-orang yang taklid terhadap Abdurrahman Lombok, yang dulu belum pernah antum mendengar itu semua. Barakallahu fikum. Tapi semoga
Allah Azza wa Jalla menunjukkan aib-aib kita, barakallahu fikum. Dan kemudian kita akan berterima kasih kepada orang yang menunjukkan aib kita, kesalahan-kesalahan kita, barakallahu fiik, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan mau memperbaiki kondisi yang ada di lingkungan pondok pesantren ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi kalau engkau berbuat dengan mencabik-cabik, memecah belah, lalu bergandengan dengan fitnah sa'afiqah, maka ahlus sunnah wal jamaah di tempat ini tidak akan berhenti untuk menyuarakan, barakallahu fikum, bimbingan para ulama, bimbingan ulama mereka, dan bimbingan asatidah mereka yang terkait dengan fitnah sa'afiqah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu rahimani wa rahimakumullah.